Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang dilimpahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga atas izin Allah kita bisa bertemu dengan baginda Rasulullah di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara taklim subuh. Alhamdulillah lumayan banyak. Subuh Ahad terakhir di bulan Sya'ban. Kira-kira puasanya kapan ini? Senin apa Selasa? Sedikit saya singgung mengenai dua metode ya, supaya paham. Nah, artinya ketika kita sudah memilih metode mana yang kita ikuti, ya udah itu pilihan kita. Nah, jadi nggak perlu dipersoalkan. Ada metode yang namanya hisab. Apa itu hisab? Ya dari kata hasaba, perhitungan, memperhitungkan. Nah, jadi metode hisab itu adalah satu ilmu di mana ahlinya itu bisa menghitung penanggalan satu Ramadan jatuhnya tanggal berapa, satu Syawal tanggal berapa. Pokoknya penanggalan Hijriyah itu bisa dihitung dengan satu metode yang dinamakan dengan hisab. Nah, kelebihan metode hisab ini dia itu bisa menghitung perhitungan penanggalan sampai puluhan tahun gitu. Jadi termasuk penanggalan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal tahun 1445 Hijriah ini, itu sudah ada tuh 30 tahun yang lalu kan, beberapa tahun lalu ada beredar perhitungan hisab dari tahun 1925 sampai 2000 berapa gitu ya. Nah itu. Kemudian keuntungan yang kedua, kalau metode hisab ini disepakati sebagai kalender global internasional, maka semua perhitungan Hijriyah seragam sedunia. Jadi nggak ada yang beda-beda, gitu kan? Nah, kemudian yang kedua, biasanya kalau metode hisab ini dia penerapannya adalah wujudul hilal. Apa itu wujudul hilal? Ketika secara hisab perhitungan hilal itu sudah muncul secara perhitungan ya, bukan secara penglihatan, maupun 0, sekian derajat itu sudah dianggap bulan baru. Nah, makanya untuk yang besok menggunakan metode hisab ini hari Senin itu masih kecil sekali sebenarnya derajat. Masih 0 derajat 56 menit sekian detik. Tapi karena di dalam metode wujudul hilal itu sudah ada derajatnya, maka dianggap sudah masuk bulan baru. Makanya ada beberapa kelompok atau ormas yang sudah menetapkan puasa Ramadan besok hari Senin. Nah, kemudian ada yang namanya metode apa? Ru'yah. Ru'yah itu berdasarkan melihat bulan. Karena berdasarkan hadis Rasulullah.
berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan berbukalah kalian karena melihat bulan. Nah, pengertian melihat ini ditafsirkan ya benar-benar secara melihat dengan mata. Nah, artinya ketika mereka sudah memperkirakan, oh ini kira-kira sudah tanggal 29 Ramadan nih. Apakah 29 Sya'ban nih. Apakah Sya'ban ini sampai 30 atau cukup 29? Maka mereka melakukan satu peneropongan, ya. Disebarlah di beberapa titik yang dengan satu metode tertentu juga, dengan alat tertentu juga. Nah, itu bisa dilihat tuh bulannya, dan bisa ketahuan juga bulannya berapa derajat. Nah, cuma di dalam metode ru'yah ini ada ketetapan atau kesepakatan bahwa hanya minimal sekian derajatlah bulan itu bisa terlihat, ya, dengan mata melalui alat atau teropong. Nah, sehingga secara teori kalau yang namanya metode ru'yat itu disepakati kalau untuk tahun ini minimal 3 derajat baru bisa dilihat. Sehingga tadi kan kalau perhitungan hisab berapa derajat untuk tahun ini? 0 derajat. Nah, sehingga untuk metode ru'yah tidak mungkin itu bisa terlihat, dan besok pasti ini hari ini kalau nggak salah nanti akan hisab sore ini akan ru'yah, nggak akan terlihat itu bulan. Nah, sehingga yang menggunakan metode ru'yah itu kemungkinan besar baru akan berpuasa di hari Selasa, karena bulan baru bisa terlihat kalau derajatnya minimal 3. Itu kesepakatan dari negara-negara Muslim ASEAN. Nah, karena untuk nanti sore secara perhitungan derajatnya belum 3. Nah, sehingga, tetapi kedua metode itu dipersilahkan, ya. Yang mau menganut paham hisabiah ya silakan, yang mau menganut ru'yah silakan. Nah, yang penting nanti lebarannya bareng, ya kan? Nah, biasanya kalau awal puasanya ini ada perbedaan, pasti lebarannya bareng, Idul 1 Syawalnya. Karena secara perhitungan hisab juga 1 Syawalnya itu derajatnya udah 6 derajat. Jadi udah nggak mungkin yang puasa hari Selasa lebarannya puasanya 30 hari. Nanti 1 Syawalnya terlalu tinggi, terlalu tua bulannya. Oke. Jadi pilih yang puasa 29 atau yang 30 kira-kira? Tinggal silakan. Nah, cuma ada satu adab bagi yang mau mengikuti paham hisab, itu nggak boleh ngajak-ngajak, gitu kan. Ketika kita sudah saya mah hari Senin udah puasa aja silakan Senin. Puasa Senin puasa, itu nggak boleh. Karena apa? Karena hisab itu ya sebenarnya ya untuk dipakai di internal saja gitu. Itu pun yang betul-betul mengerti perhitungan. Tapi kalau kita mau mengikut orang yang paham, ya silakan gitu. Baik, itu sedikit tentang perhitungan menentukan 1 Ramadan, ya. Sehingga dengan kita mengetahui silakan, ya. Nah, tapi sebaiknya kalau dalam satu wilayah itu kita ngikutin tuh kiai kita di wilayah situ siapa. Di Kota Bumi 2 misalnya kiai kita Pak Kiai Nanang, ya udah kita ikutin Pak Kiai Nanang puasanya hari apa gitu kan. Baik, kita membaca sedikit tentang yang pertama adalah keutamaan bulan Ramadan. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi, bahkan kabarnya adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, karena beliau adalah orang yang paling dekat di masa-masa akhir hidup Rasulullah. Walaupun tidak terlalu lama ia bersama Rasulullah,
tapi dia orang sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis Nabi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu yaqul qad ja'akum syahru ramadan syahrul mubarak kataballahu alaikum siyamahu fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim. Rasulullah SAW biasanya memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepada kalian puasa di dalamnya. Pada bulan-bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Juga terdapat pada bulan ini malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa tidak memperoleh kebaikannya, maka dia tidak memperoleh apa-apa. Nah, ini salah satu keutamaan. Yang pertama tadi, bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Artinya, kalau ada orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, ya dia berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan, kemudian dia meninggal, dipanggil oleh Allah, ya insya Allah dia akan masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena pintu neraka ditutup, kan begitu ya. Setan-setan dibelenggu. Itu keutamaan bulan Ramadan. Sekarang keutamaan puasanya dari dalam Sahih Al-Bukhari, ya sama nih Abu Hurairah juga meriwayatkan satu hadis, kullu amali bani Adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allah Ta'ala ila siyama fa innahu li wa anna ajzibi taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli lisiyami farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih wala khaluf famis sha'imi atyafu indallahi min rihil misk. Ini keutamaan puasa. Tadi keutamaan bulan Ramadan. Sebenarnya banyak hadis-hadis, tapi satu-satu aja saya bacain ya. Setiap amal yang dilakukan anak Adam adalah untuknya. Benar ya? Iya, setiap amalan seseorang ya ganjarannya untuk dia sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi nggak bisa, saya mau puasa, pahalanya saya kasih si ini gitu. Berdasarkan teks hadis ini. Dan satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Itu keutamaan puasa. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa itu untukku, kata Allah. Aku yang langsung membalasnya. Nah, jadi ini maksudnya bahwa pahala amalan seseorang untuk ibadah-ibadah selain puasa Ramadan, nah itu sudah ada ketentuannya gitu. Contohnya, ini malaikat disuruh mencatat si A mengerjakan amalan ini 10 kali lipat tuh pahalanya. Tapi khusus untuk puasa ini Allah yang akan mencatatnya sendiri. Berarti bisa saja lebih dari 10 kali atau bahkan bisa lebih dari 700 kali. Karena ini urusan Allah, masalah pahala bagi orang yang berpuasa, terutama puasa Ramadan. Kenapa? Karena ia telah meninggalkan syahwat, ya, telah menahan dari syahwat yang biologisnya di siang hari. Ya. Kalau malam hari mah boleh. Ya. Makan dan minum karenaku. Ya, karena orang berpuasa itu dia rela ya menahan lapar, menahan haus, menahan hal-hal yang
dilarang selama puasa. Karena apa? Karena keimanannya kepada Allah. Ya. Kan kalau bukan karena keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, ya bisa jadi banyak orang nggak pada puasa. Buktinya kan banyak kita lihat orang nggak puasa, orang Islam ya. Kenapa? Yaitu tadi karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah itu tipis. Jadi dia masih menyepelekan apa yang diperintahkan oleh Allah. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kesenangan, yaitu kesenangan ketika berbuka puasa dan kesenangan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari aroma kasturi. Nah, ini salah satu keutamaan puasa adalah orang yang berpuasa mendapatkan dua kesenangan. Yang pertama, ketika ia berbuka. Ada orang mau buka puasa nggak senang. Begitu udah mau sore nih, mau maghrib, cepet amat sih maghrib, udahlah entar. Atau bilang gini, maghrib lagi udah buka aja nih, orang saya masih kuat kok puasa, gitu kan? Nggak ada. Pasti begitu menjelang berbuka, wah itu ditunggu-tunggu tuh, gitu kan? Ya itu manusiawi, gitu kan? Karena apa ya? Karena memang sesaat lagi ia bisa menikmati ya hidangan yang selama seharian penuh dia harus tahan. Nah, kemudian itu kesenangan di dunianya pada saat dia berpuasa. Kemudian kesenangan yang kedua ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Jadi di sini sangat jelas orang yang berpuasa di bulan Ramadan insya Allah akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Berjumpanya di mana? Ya nanti di yaumil akhir, di surga. Inilah satu bentuk kesenangan yang tidak ada bandingnya. Ada orang ketemu Presiden Jokowi senang, ada kan? Ada. Ketemu bupati senang, ketemu gubernur senang. Kenapa? Karena dia merasa, wah saya bisa ketemu orang hebat kan, gitu ya. Bisa ketemu pemimpin. Tapi tidak ada kesenangan yang timbul dari seseorang yang bisa mengalahkan ketika orang berjumpa dengan Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walaupun demikian ada juga ada orang yang nanti di hari kiamat nggak bisa berjumpa Allah. Ditengok aja nggak, Allah nggak mau melihatnya kan gitu. Itu orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan tertentu. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada aroma kasturi. Nah, ini di mata Allah orang yang berpuasa walaupun kenyataannya kalau kita sedang berpuasa, ya mulut orang berpuasa rata-rata bau, ya kan? Tidak sedap. Kalau mau bukti, coba nanti hari Selasa atau hari Rabu tes gitu kan. Yang lagi puasa sama-sama menghadap gini, gitu kan. Arahkan ke hidungnya. Nah, itu pasti itu baunya tidak sedap. Tetapi di mata Allah, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dari minyak kasturi, dan itu nanti terjadi di surga nanti. Di surga orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang waktu di dunia dia selalu berpuasa Ramadan terutama, itu mulutnya baunya seperti aroma bunga kasturi. Nanti tapi ya. Baik. Bagaimana bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah? Bertakarub atau mendekatkan diri pada Allah tidak dapat dicapai dengan meninggalkan syahwat yang selain dalam keadaan berpuasa adalah mubah, kecuali setelah bertakarub kepadanya dengan meninggalkan apa yang diharamkan Allah segala hal. Nah, jadi ini kan implikasi daripada puasa atau konsekuensi daripada puasa.
kita banyak meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Karena kalau kita tetap melakukan, bisa jadi puasa kita batal atau pahala puasa kita batal. Apa saja yang tidak diperbolehkan, yaitu berdusta, melakukan kezaliman, pelanggaran hak orang lain dalam masalah hukum-hukum lainnya itu tidak diperbolehkan di dalam ketika orang sedang berpuasa. Rasulullah bersabda, "Malam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Jadi artinya kalau kita berpuasa tapi kita masih dusta, masih ngegibah, ya puasa kita nggak diterima sama Allah. Kata Allah, Allah tidak butuh puasa orang tersebut. Syarat mendapatkan pahala puasa, di antara syarat orang berpuasa agar mendapatkan pahala adalah berbuka dengan makanan yang halal, ya. Jangan puasa takjilnya mulai nyolong, ya. Yang maksud halal ini baik halal secara mendapatkannya atau secara zatnya. Atau buka puasa pakai apa itu? Somai B2, ya nggak boleh. Jika berbuka puasa dengan yang haram, maka ia termasuk orang yang menahan diri dari yang dihalalkan Allah dan memakan apa yang diharamkan Allah dan tidak dikabulkan doanya. Ini salah satu dampak orang yang suka memakan makanan haram, baik haram dalam arti cara mendapatkan makanan tersebut ataupun memang zatnya haram. Ini doanya nggak akan dikabulkan. Orang yang suka makan babi itu nggak akan dikabulkan doanya. Atau orang yang makan duitnya hasil korupsi, hasil nipu dan lain sebagainya, ini doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa sedang berjihad. Perlu diketahui bahwa orang mukmin pada bulan Ramadan melakukan dua jihad, yaitu satu, jihad untuk dirinya pada siang hari dengan puasa, dua, jihad pada malam hari dengan sholat malam. Barang siapa yang memadukan kedua jihad ini dengan memenuhi segala haknya dan bersabar terhadapnya, niscaya diberikan kepadanya pahala yang tak terhitung. Jadi kalau nggak terhitung, berapa besarnya? Ya nggak tahu, orang nggak kehitung. Ibarat kita disuruh menghitung ikan di laut. Itu di laut ada ikan, ada banyak. Coba hitung berapa, ya nggak tahu. Ya itu sedemikian banyaknya, gitu kan. Pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang menjalankan puasa. Oke, waktunya udah mau habis ya? Masih banyak. Konsumsinya udah siap loh? Oh, siap. Oh belum, sambil nunggu konsumsi datang ya. Baik, ini saya bacakan lagi. Bagaimana hukumnya berpuasa tetapi meninggalkan sholat? Nah, ini aneh ini orang ini kan. Tapi kenyataannya ada orang puasa tapi nggak sholat. Padahal di dalam hisab nanti amalan pertama yang diperiksa itu adalah sholat. Kalau sholatnya beres, nah aman lah. Tapi kalau diperiksa sholatnya nggak beres, udah nggak bakalan dihitung lagi tuh amalan-amalan kita yang lain. Artinya gugur sudah amalan kita. Lah ini nggak sholat, sholatnya nggak beres aja, amalan lainnya bisa ikut nggak beres. Lah ini nggak sholat, berarti kalau orang nggak sholat kan, sholatnya nggak bisa dinilai nggak beres ya. Kenapa? Ya karena nggak sholat. Kalau sholat masih bisa dinilai ini bagus apa enggak sholatnya gitu. Atau ada kekurangan-kekurangan. Nah itulah makanya kita sangat dianjurkan untuk selalu mengerjakan sholat sunnah.
Untuk apa? Untuk menambal kekurangan-kekurangan kalau di dalam sholat wajib kita ada kekurangan. Barang siapa berpuasa tapi meninggalkan sholat, berarti ia meninggalkan rukun terpenting dari rukun Islam setelah tauhid. Puasanya sama sekali tidak bermanfaat baginya. Ini jelasnya di sini dikatakan. Puasanya tidak bermanfaat sama sekali selama ia meninggalkan sholat. Sebab sholat adalah tiang agama. Ya, sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Di atasnya agama tegak, dan orang yang meninggalkan sholat hukumnya adalah kafir. Orang kafir tidak diterima amalnya. Rasulullah bersabda, al-ahdul lazi bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad dan para penulis kitab sunan dari hadis Buraidah. Sunan itu artinya jamak dari kata sunnah, ya, biar nggak bingung. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah bersabda, bainar rajuli wal kufri tarkus salati. Baina ar-rajuli, antara seorang kafir dengan batas antara seseorang dengan kafir adalah meninggalkan sholat. Jadi disebut kafirnya seseorang ketika ia tidak sholat. Ya, ini dalam arti mengingkari, ya, mengingkari. Karena ini juga jangan langsung kita memvonis, oh kafir dia nih, berarti dalam arti dia sudah keluar dari Islam. Ya. Ketika ia tidak sholatnya hanya karena misalkan males gitu, karena memang dia ya katakanlah keimanannya masih tipis gitu ya, tapi dia tetap menerima bahwa sholat itu adalah satu kewajiban gitu ya. Nah, ini yang dimaksud kafirnya di sini, dia mengingkari ya kewajiban sholat. Tetapi kalau dia dalam arti meninggalkan sholat, saya menerima ajaran Islam sebagai agama, tetapi kewajiban sholat saya tidak mau terima. Nah, itu namanya kafir secara akidah. Jadi itulah dia sudah termasuk kafir beneran. Berarti dia memang dikategorikan ya orang kafir, kafir hukmi, karena dia tidak menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Berbeda dengan orang yang nggak sholat karena dia bandel gitu ya. Itu hukumannya apa ya? Dosa. Nanti diganjar ya di neraka. Tapi ketika masih ada iman bahwa dia sebenarnya menerima semua ajaran Allah Subhanahu wa taala, setelah dosanya habis, ya bisa saja dia dimasukkan ke surga. Tapi kalau dia tidak sholat karena tidak mau menerima sholat sebagai ajaran, sebagai kewajiban syariat, nah itu kafir namanya. Tentang keputusan terhadap orang-orang kafir, Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'am mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Tuh ya, orang yang kafir ya dianggap seperti itu. Maksudnya berbagai amal kebajikan yang mereka lakukan dengan tidak karena Allah, niscaya dihapuskan pahalanya, bahkan dijadikan sebagai debu yang berterbangan. Di dalam surat Al-Ma'un Allah berfirman, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Nah, ini pemahamannya ada beberapa macam ya yang dimaksud lalai dari sholat itu. Yang pertama, lalai sehingga waktunya berlalu, berarti dia kan sudah melewatkan sholat satu waktu tersebut. Misalkan habis zuhur lagi kerja ya, nukang misalkan gitu,
Zuhur istirahat mah istirahat, ngopi gitu kan, makan singkong, ngerokok gitu dan sebagainya. Tapi lupa nih, lalai dia, ntar aja gitu kan. Gitu ada kerjaan, tanggung dikerjain lagi gitu kan, sampai masuk waktu sholat. Nah itu yang dikatakan celaka tuh orang yang lalai sehingga melewati waktu sholat. Kalau saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan sholat di rumah kepada orang buta yang tidak mendapatkan orang yang menuntunnya ke masjid, bagaimana pula dengan orang yang pandangannya sehat dan tidak memiliki uzur. Nah, ini dalam satu riwayat kan ada ya, disebutkan ada sahabat yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Dia itu buta, dari rumahnya ke masjid ya itu melewati bukit-bukit ya, menyeberangi sungai. Itu dari rumahnya ke masjid itu berjalan itu bisa nggak ya, kita anggap aja lah 1 jam, karena ada satu riwayat yang sangat menarik sekali diriwayatkan di situ. Dia satu saat tuh selalu diganggu oleh iblis ya. Ketika hendak ke masjid, didorong jatuh pakaiannya kotor, dia balik lagi ganti pakaian, jalan lagi didorong jatuh sampai beberapa kali gitu kan. Nah itu ketika ia bertanya kepada Rasulullah, apakah kalau orang yang mempunyai halangan seperti aku ini tetap diwajibkan ataukah boleh sholat di rumah gitu, sholat wajib di rumah? Nah kata Rasulullah, ya kalau jauh dan banyak halangan boleh gitu kan ya. Tapi Rasul bertanya lagi, tunggu, apakah kamu masih mendengar azan dari rumah? Masih. Oh tetap wajib kalau masih dengar azan. Jadi ketika kita masih dengar azan dari rumah, azan kedengeran, maka wajib kita sholat berjamaah di masjid gitu kan. Karena kalau yang sholat 5 waktu di rumah itu kan untuk perempuan kan begitu ya. Nah, sehingga waktu yang lalu saya bilang kalau orang lelaki sholat wajibnya di rumah, pakainya apa? ada yang protes tuh, saya bilang begitu. Pulang dia lagi ikut pengajian. Baik. Termasuk manfaat puasa secara sosial. Tadi apa? Tadi kan membahas tentang lalai ya, lalainya orang sholat. Nah ini. Kemudian berpuasa tetapi meninggalkan sholat atau tidak berjamaah merupakan pertanda yang jelas bahwa ia tidak berpuasa karena mentaati perintah Tuhannya. Jika tidak demikian, kenapa ia meninggalkan kewajiban yang pertama, yaitu sholat, padahal kewajiban itu merupakan satu rangkaian utuh yang tidak terpisah-pisah. Nah, ada ulama yang mendefinisikan lalai. Makna lalai yang kedua adalah ia tidak mengamalkan apa yang ia ucapkan di dalam sholatnya. Berarti kan dia sama Allah ngomong begini, tetapi di dalam kehidupannya bertentangan. Itu yang dikatakan juga melalaikan sholat. Kan sholat apa sih? Allahu Akbar. Kemudian baca doa iftitah. Ya kan, salah satunya innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillah, hanya untuk Allah. Tetapi ketika di dalam kenyataannya ada tujuan lain di dalam hidupnya, maka dia berarti telah berdusta sama Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tetapi dalam kenyataannya dia masih kedukun, ya kan? Masih menjalankan apa? Pesugihan. Berarti kan dia telah mengingkari apa yang dia ucapkan di dalam sholat. Nah, itu yang dikatakan juga termasuk kategori lalai, melalaikan sholatnya. Berarti dia tidak konsisten atau tidak konsekuen.
sama Allah berucap seperti ini, bersumpah seperti ini, tetapi di dalam kenyataan kehidupannya lain yang dia jalankan, maka orang itu termasuk orang yang lalai. Maka kecelakaanlah bagi orang yang celaka tuh bagi dia. Secara tidak sengaja kadang-kadang orang yang berpuasa terluka, mimisan, keluar darah dari hidung, muntah, kemasukan air atau bensin di luar kehendaknya. Ya, hal ini tersebut tidak membatalkan puasa ya, karena tidak sengaja ya. Rasulullah bersabda yang artinya barang siapa muntah tanpa sengaja maka tidak wajib qodok atasnya, tetapi barang siapa yang sengaja muntah ia wajib mengqodok puasanya karena puasanya dianggap batal ya. Orang yang berpuasa boleh meniatkan puasanya dalam keadaan junub, hadas besar, kemudian mandi setelah terbit fajar. Demikian pula halnya dengan wanita haid atau nifas, bila suci sebelum fajar maka ia wajib berpuasa. Ini berarti dia nggak sholat di masjid di subuhnya ya. Tapi ini bicara hukumnya boleh. Ya, jadi misalkan bulan Ramadan nih, suami istri malamnya berhubungan ya, kemudian habis sahur tapi dia udah niat ya, habis sahur dan niat dah tuh mau puasa besok, ketiduran ya, bangun-bangun subuh udah lewat gitu, artinya udah lewat lah, tapi masih ada lah waktu-waktu akhir-akhir subuh ya, dia mandi sholat subuh itu sah, walaupun pada saat dia niat kondisinya adalah sedang junub ya kan, karena malamnya habis berhubungan dengan istri, sahur dalam keadaan junub, kemudian dia meniatkan untuk puasa ya. Tapi pas menjelang azan ketiduran, bangun-bangun subuh udah akhir-akhir subuh, nah itu tidak ada masalah ya, bukan berarti niat puasanya tidak sah gitu kan ya, tetapi harus diperhatikan gitu ya, jangan sampai terjadi gitu kan. Demikian pula halnya dengan wanita haid atau nifas, bila suci sebelum fajar maka ia wajib berpuasa dan tidak mengapa ia mengakhirkan mandi hingga setelah terbit fajar, tetapi ia tidak boleh mengakhirkan mandinya hingga terbit matahari, sebab ia wajib mandi dan sholat subuh sebelum terbitnya matahari. Iya, karena kalau waktu subuh udah habis ya subuhnya gak ketinggalan ya. Di antara hal yang tidak membatalkan puasa adalah pemeriksaan darah, suntik yang tidak dimaksudkan untuk memasukkan makanan. Tetapi jika memungkinkan melakukan hal tersebut pada malam hari adalah lebih baik dan selamat, sebab Rasul bersabda, tinggalkan apa yang membuatmu ragu, kerjakan apa yang tidak membuatmu ragu. Hadis riwayat Imam Nasai. Kemudian juga Rasul bersabda, barang siapa menjaga dirinya dari berbagai syubhat, maka sungguh dia telah berusaha mensucikan agama dan kehormatannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya Bapak-bapak yang dirahmati Allah, itulah beberapa hadis yang sama-sama telah kita simak berkaitan dengan puasa Ramadan ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu ya, sehingga puasa kita bisa sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu anhu sahabati rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qudana wa tadarruana wa takhassuana wa tamim taksirna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salatana wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ayo ke sana ya. Ayo siap. Siap. Gantian dulu, Mas Ngantri. Monggo. Antul. Antul. Hebat. Sama. Ini ada yang Manburbur. Kopinya di sana, ini buburnya di Merengga itu. Nyedot kopinya di sana. Oh, Nggak mau bubur. bubur. Ini bubur kan? Ya, saya pulang. Berarti sama satu. Ngarepnya dibuka. Alhamdulillah, terima kasih. Persiapan itu sih gorengan itu persiapan mau puasa jadi cepat habis. Ya. Sampai aja tuh. Ki, bubur sama kipas nih. Kasih. Kemarin malamnya dia